Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang lembaga keuangan dan kewirausahaan. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama, Khotibul Umam. Dan saya sendiri, Iksan Isla, Umar, serta yang terakhir Raka Aditya Baidowi. Oke, marilah kita simak dan kita dengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Dan bentuk-bentuk lembaga keuangan, adapun di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari yang pertama, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang melayani seluruh jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lain. Dan yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagai fungsi bank umum. Dan lembaga keuangan non-bank terdiri dari yang pertama pasar modal, pasar uang, yang ketiga koperasi simpan pinjam. Selanjutnya lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan, pinjam, atau bantuan lain-lain. Baik, cukup sekian dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Raka Aditya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Umar tentang lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik kehadiran. Lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan lembaga keuangan internasional. Yang pertama, membantu negara-negara Asia, khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana membangun tujuannya antara lain, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia, khususnya yang masih terbelakang. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan sebagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulisasikan usulan proyek. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia. Yang kedua, Dana Moneter Internasional. Yang ketiga, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, biasa disingkat IDB. Kesimpulan lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang menangani masalah-masalah keuangan internasional. Yang kedua, macam-macam lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia atau World Bank, yaitu lembaga keuangan yang menangani masalah-masalah keuangan dunia. Dan yang kedua ada IMF atau Organisasi Internasional
yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Dan yang terakhir ada Bank Pembangunan Islam, yaitu lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Oke, cukup sekian dari saya tentang penjelasan lembaga keuangan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yang bernama Ihsan Islah tentang kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Awal yang saya akan jelaskan yaitu latar belakang adanya kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Adapun orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan itu disebut wirausahawan. Dan pengertian kewirausahaan itu diambil dari kata wira dan usaha, yang artinya wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Dan usaha artinya perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, arti wirausaha di sini adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, serta mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Adapun tujuan kewirausahaan yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, dan yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang terakhir, tujuan kewirausahaan adalah menumbuh dan mengembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjuti oleh teman saya yang bernama Khotibul Ummah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara saya Ihsan Islah. Kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang kedua, meningkatkan produktivitas, yang ketiga, menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru. Yang terakhir adalah mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Adapun ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang lapangan agraris, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, dan lapangan pemberi jasa. Adapun keberhasilan dan kegagalan wirausahawan, yang pertama, keberhasilan kewirausahaan terdiri dari kerja keras. Yang kedua adalah kerjasama dengan orang lain. Ketiga, penampilan yang baik. Keempat, yakin. Kelima, pandai membuat keputusan. Keenam, mau menambah pengetahuan. Dan yang terakhir, pandai berkomunikasi. Adapun kegagalan kewirausahaan, yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Keempat, tidak cocok minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti, dan lain-lain. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Yang kedua, kurang tekun dan teliti. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Selanjutnya, pelayanan yang kurang baik. Yang kelima, tidak jujur dan kurang cekatan. Yang keenam, kurang inisiatif dan kreatif. Yang ketujuh, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha. Yang kedelapan, banyak pemborosan dan penyimpangan. Dan yang terakhir, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, dan lain-lain. Kesimpulan dalam penjelasan kewirausahaan adalah, yang pertama, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya pejuang,
pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Dan usaha adalah perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Yang kedua, di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kewirausahaan adalah yang pertama, orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru. Yang kedua, menentukan cara produksi baru. Yang ketiga, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru. Yang terakhir, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Baiklah, cukup sekian pemaparan makalah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui voice note. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.